Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Turiku Diaknyano, NIM 2024 03010034. Program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu cabang olahraga atletik dalam nomor lompat, yaitu lompat tinggi. Lompat tinggi adalah satu cabang olahraga atletik dalam nomor lompat. Tujuan dari olahraga ini untuk memperoleh lompatan setinggi-tingginya saat melewati mistar, sebut dengan ketinggian tertentu. Tinggi tiang mistar yang harus dilewati atlet itu sekitar 2,5 meter, sedangkan panjang mistar itu minimalnya 3,15 meter. Adapun teknik dalam lompat tinggi ini yaitu awalan. Awalan dilakukan dengan berlari untuk mendapatkan momentum sebelum melompat. Jarak awal biasanya di antara 12-14 langkah disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Lari dilakukan dengan kecepatan sedang dan ditingkatkan secara bertahap mendekati mistar dengan tujuan untuk menghasilkan lompatan yang tinggi dan melewati mistar. Yang kedua ada tolakan. Tolakan adalah perpindahan gerakan dari horizontal ke vertikal dengan cepat. Lakukan tolakan sekuat tenaga pada 3 langkah terakhir lari awalan. Gunakan kekuatan kaki dan kecepatan untuk mengangkat tubuh setinggi mungkin. Kunci utamanya terletak pada gerakan lari awal yang cepat dan tepat. Yang ketiga ada melayang. Melayang biasanya dilakukan saat tubuh terangkat dan melewati mistar. Sudut awalan saat tolakan mempengaruhi teknik melayang. Berbagai gaya lompat tinggi seperti guling sisi, gunting menentukan sikap tubuh saat melayang. Teknik mendarat. Mendarat dilakukan setelah tubuh melewati mistar dan jatuh ke matras. Dua teknik pendaratan umum dengan kaki dan juga dengan tubuh. Latihan yang tepat sangat penting untuk menghindari cedera saat mendarat. Berikut adalah macam-macam gaya dalam lompat tinggi. Yang pertama, gaya gunting. Atlet melompat dengan salah satu kaki melewati mistar terlebih dahulu, diikuti dengan kaki lainnya. Pendaratan dilakukan dengan kaki sebagai tumpuan utama. Poin utamanya itu mendarat dengan posisi berdiri di atas matras. Yang kedua, ada gaya Eastern cut off. Mirip dengan gaya gunting, pendaratan bisa dilakukan dengan kaki. Posisi tubuh sedikit miring saat akan melompat. Perbedaannya, perputaran dengan tubuh bagian atas dan bagian bawah saat melewati mistar. Punggung lebih lurus dan datar. Kelebihannya yaitu menghasilkan lompatan yang lebih tinggi karena panggul diangkat lebih tinggi. Kekurangannya itu membutuhkan fleksibilitas luar biasa. Yang ketiga ada gaya guling sisi. Dibandingkan dengan gaya guling sebelumnya, gaya ini tidak membutuhkan banyak fleksibilitas. Lompatan yang dilakukan dengan kaki yang paling dekat dengan mistar. Kaki terdekat diangkat dan melewati mistar terlebih dahulu. Posisi kepala lebih rendah dari pinggul. Dan pendaratan dilakukan dengan cara berguling. Yang keempat ada gaya straddle. Atlet melewati mistar dan menghadap ke bawah dan badan direntangkan. Kaki harus lebih rendah dari mistar pada puncak lompatan. Saat melayang, kepala dan kaki melewati mistar secara bersamaan. Pendaratan dilakukan dengan kaki terdekat sebagai tumpuan. Terakhir gaya Fosbury flop. Atlet melengkungkan punggungnya di atas mistar. Saat melayang, posisi tubuh terlentang dan kaki rileks. Pendaratan dilakukan di atas busa dengan punggung menyentuh busa terlebih dahulu.
Bagian tubuh yang pertama melewati mistar adalah kepala. Gaya yang sering digunakan atlet dalam lompat tinggi itu yang pertama ada straddle dan juga ada Fosbury flop. Berikut adalah video cara melakukan gaya straddle dan juga gaya Fosbury flop. Ini merupakan contoh gaya straddle, yang dimana para atlet melompat di mistar dengan tubuh terbalik atau menghadap ke bawah atau kaki melentang lebar. Ini merupakan contoh gaya Fosbury flop, yang dimana atlet melompat dengan membelakangi mistar, membengkokkan tubuh, dan melewati mistar dengan punggung menghadap ke matras. Itu tadi mengenai materi lompat tinggi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.